dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat, tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat, dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak, bahkan kemarin sebelum waktu sesudah pilpres ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing, ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada dalam terbersit dalam pikiran dan hatinya begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews, orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik, tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci, baru dituduh kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua, berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya dengan wakil bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru usah somat masuk. Baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada perasaan pilpres kemarin, mengaku diri Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu, karena mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, mengatakan kafir baik. Nggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadana si adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asrafu
wala tazidana aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya Rabbal. Nah, berubah status, Masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu, begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik, Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihatnya Manado, ini tempat tanggal lahir 30 November Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya Rabbal. Siapa nama beliau? Rudi Rudi Christianus Stefanus Robertus Spiritus. Ya kita doakanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh saya tidak senang Ustadz Yahya itu, ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area, pas Jumatan di rest area, Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb, hanya menceritakan tentang isi perut, hanya menceritakan tentang sholat, hanya menceritakan tentang umroh, hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini, karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut, maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan, salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya, Ustadz, bos saya orang Jerman, tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh nggak Ustadz saya tidak usah sebut Natal? Karena Ustadz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal, antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal.
pura-pura sariawan kan.